Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar akan itu kenapa sih Warahmatullahi jadi begitu? wabarakatuh. So begitu, sebaru Oke. Jadi masih ada suara-suara. Dari mana itu suara-suara? Oke. Ibu Sudarin, kita mulai dengan baca Al-Quran ya. Silakan buka surah keempat. Di dalam Al-Quran surah keempat, baca dari ayat 20 sampai 25. Oke, silakan. Surah apa itu? Surat An-Nisa. Silakan. Ya. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqul rabbakumul ladzi halaqakum min nafsi min nafsin wahidatin wa halaka minha zawjaha wa basya minhuma rijalan qasiran wa nisaa واتقوا الله والذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وأتوا وتوليت ما أهولهم ولا تتبع دل تتبع الأولى خبيث بطيب ولا تأكلوا أم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه إنه كان خوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فاتقيه متاب لكم من نساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم على تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعتلوا وآتوا النساء صدقاتهن nah nahilat فإن تبن لكم الشيء منه نفسه فكل فكلوه فكلوا هنيئا مريئا ولا تؤتوا
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ورزقوهم فيها وأقسوهم وقولوا لهم قولا معروفا و وإيتاء وإيتاء واتقوا اليتامى حتى إذا بلغنا بلغنا بلغن بلغن كهفة إن آنستم منهم رشدا فانفؤوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدرا أن يكفر أن يكبروا ومن كانت أنيا فليستعفي ومن كان فقيرا فليأكلوا بالمعروف. Oke, cukup. Sadaqallahul azim. Oke, ambil kertas. Eh, saya mau tanya, Ibu Sudarin, Ya, surah pendek ini ya, ya. surah An-Nas itu berapa ayat? Surah An-Nas berapa ayat? 6. 6. Oke, silakan ditulis. Kasih besar-besar tulisannya ya. Ya, Bu. Hurufnya dikasih besar supaya kelihatan di layar. Iya. Oke, silakan. Bu Sudarin jangan lupa sakalnya ya, sakalnya. Ya, Bu. Sudah Ibu Sudarin? Udah, Bu. Coba diperlihatkan di layar. Oke, lagi angkat. Sudah lewat. Oke. Bagi itu dulu. Oke. Kul a'udzu birabbin. Ini kenapa tidak ada sakal? Yang lain tidak ada sakal. Saya lihat saja. Oke. Oke, terus ke bawah. Ke bawah. Mana? Ke bawah. Geser ke kanannya Ibu Sudarin. Oke. Pas begitu. Oke. Bentar. Geser ke kanan sedikit. Tidak dapat lihat. Begitu pas. Tidak dapat lihat Ibu. Yang dapat lihat kadang tidak. Ih, Tapi saya sudah bisa ambil. Oke. Oke, sudah cukup. Oke, jadi Ibu Sudarin mengajinya pelajari tajwid ya. Ya, Bu. Pelajari tajwid. Mahrasnya. Jadi itu masih agak kacau. Iya. Yang berikut cara menulis ya. Ini Iya. buat surah-surah pendek tuh yang hari-hari itu kan kalau apalagi ngajar PAI kan surah-surah pendek itu bukan hal yang apa yang baru, tapi yang memang tugas keseharian memang selalu berhadapan dengan
surah-surah apalagi Quran hadis. Ya. Oke ya. Jadi perbaiki tajwidnya, makhrajnya, cara ngajinya ya. Ya, Bu. Terus cara menulis huruf Al-Quran diperlancar. Ya, Bu. Oke, kita masuk ke pedagogik ya. Ya, Oke. Ibu Sudarin di pendalaman materi pernah dapat teori belajar ya? ya, Pernah Bu. deh? Ya, Oke. Teori belajar itu ada berapa dia yang diajarkan di itu, yang di pendalaman ada berapa teori belajar? ada Dan 6. apa? Ada 6. Nah, apa dia? Yang pertama teori belajar behaviorisme, ada, Behaviorisme. iya, baru ada Terus teori belajar kognitivisme atau kognitif, kognitivisme. iya, Oke. kognitivisme, baru Mm. konstruktivisme, Nah, ya, konstruktivisme. konstruktivisme, ya, Oke, apalagi? baru ada teori humanistik, ada Hmm. teori sosial kognitif. Itu sudah. Jadi yang dasarnya itu 4, yang behaviorisme, Kon- konstruktivisme, kognitivisme, humanisme. Iya, Itu dasarnya. Nanti kita mau ini lagi kolaborasi dengan eh, apa teori-teori yang lain. Oke, saya mau tanya, behaviorisme, apa itu behaviorisme, Bu? Ibu Sudarin. Yang bagaimana itu oleh teori behaviorisme dalam belajar. itu kayak perilaku peserta didik melalui stimulasi dan respon. Hmm. Respon Bagaimana itu? Bagaimana yang penerapannya? antara guru dengan siswa itu harus saling Mm-mm. saling belajar. Mm-mm. Umpama guru memberikan pertanyaan kepada siswa, siswa harus bisa menjawab. Jadi ada kolaborasi antara guru dengan siswa. Jadi siswa tidak, Oke. Mm-mm. Behavior. Itu iya, kan tingkah laku. iya, tingkah laku. Ya, jadi titik utama adalah perubahan tingkah laku. Bagaimana dalam pembelajaran guru itu fokus pada perubahan tingkah laku, perubahan perilaku yang bisa diamati guru atau pendidik dalam proses pembelajaran. Berarti yang sampaikan oleh Ibu Sudarin tadi ada stimulus respon. Siapa yang memberikan stimulus? Siapa yang memberikan respon? Guru yang memberikan Ya, stimulus, baru siswa yang merespon. ya. Dan dalam pembelajaran harus terjadi stimulus dan respon. Nah, guru bagaimana menstimulasi? Menstimulasi pemahaman supaya terjadi perubahan tingkah laku. Pemahaman itu akan merubah. Kalau diimplementasikan itu kan merubah tingkah laku. Nah, apalagi mengajar PAI kan lebih ke afektif. Bagaimana merubah perilaku anak tentang keimanan, tentang akhlaknya. Iya toh? Ya, Gitu. Nah, coba lihat teori yang lain. Konstruktivisme. Yang bagaimana itu konstruktivisme? Gimana itu Bu Sidarin? kayak Teori membangun, konstruktivisme. kayak membangun Konstruktivisme. Bentar. Apa itu teori itu? Kemudian bagaimana penerapannya dalam pembelajaran? ketika guru ketika siswa akan mencari pengetahuan dari luar ini. Jadi Mm-mm. tergantung apa sosial apa yang akan disampaikan, sosial Hmm? Apa? membangun pengetahuan perbela Iya, membangun i- pengetahuan. i- Membangun. Oke. Coba contoh. Nah, jadi kalau di konstruktivisme itu kita mengkonstruksi pemahaman anak.
mengkonstruksi pengetahuan anak supaya dia punya pengalaman. Jadi mengkonstruksi ya, Iya. membangun. Mengkonstruksi itu kan membangun. Jadi membangun pemahaman anak, membangun pengetahuan anak supaya dia punya pengalaman belajar tentang itu, punya pengalaman tentang apa yang dibelajarkan. Nah, coba contoh penerapan konstruktivisme dalam pembelajaran. Bagaimana kita mengkonstruksi pemahaman anak supaya anak itu paham dan bisa ada terbentuk metakognisinya sehingga dia ada kesadaran dan bagaimana mengimplementasikan apa yang dibelajarkan dalam kehidupannya. Berarti Bu kita Hmm. mengajak siswa contohnya kayak di sholat. Sholat bukan kadang-kadang siswa itu tidak mungkin di rumah juga kurang belajar ini. Jadi di sekolah kita sebagai guru selalu mengajak, Ya, oke. Terus, mengajak mengajak supaya dia mau untuk sholat. Tetapi mm-mm. ada juga yang kalau kita sendiri, bagaimana kalau kita sendiri saja tidak mau sholat, bagaimana kita menerapkan sama anak-anak atau siswa? Oke. Nah, itu teladan. Coba dalam pembelajaran, yang jelas guru itu sebagai teladan, apalagi guru Contoh. PKI. Jadi misalnya mengajarkan tentang sholat, ya guru bagaimana mengajarkan tentang sholat, tapi gurunya Tidak ya waktu sholat. sholat kan yang bisa diamati itu kan hanya zuhur, karena Iya. waktu zuhur itu ada di sekolah. Nah, bagaimana guru mengajak, tapi ternyata dia tidak sholat, itu keteladanan. Yang Iya. tadi di dalam cara membangun pemahaman anak lewat apa dia. Media, Bu, kan biasanya kan kalau Oke, bagus. Nilai media, apalagi? dengan memberikan apa di sekolah macam saya itu, Bu, ada setiap minggu itu ada pembacaan Iqra. Kadang-kadang anak SMP juga, Bu, belum tahu ini. Jadi saya berusaha untuk, walaupun saya belum begitu fasih atau dengan pembelajaran ini, tapi saya tetap berusaha mau belajar sama-sama dengan anak-anak. Jadi saya tidak Oke. akan memperlihatkan kekurangan saya, tapi saya juga belajar. Saya Oke, itu di kegiatan ekstra atau kegiatan di luar pembelajaran atau kurikuler untuk mempermantap ya, untuk ya memberi penguatan. Sekarang di dalam di dalam proses pembelajaran. Tadi Ibu sudah katakan melalui penggunaan media. Oke, apa lagi? Supaya media. benar-benar apa kita belajarkan itu bisa terinternalisasi dalam eh, pemahaman anak. Boleh, Caranya Bu. gimana? Ah, Selain penggunaan media. dengan ini menjadi tutor sebaya, Bu, ada siswa yang sudah pandai, itu kita ajak suruh yang Hmm. belum pandai juga sama-sama membelajarkan. Hmm. Iya. Nah, kalau Ibu Sudarin sendiri, gimana Ibu Sudarin bisa merancang pembelajaran supaya pembelajaran ini ada ada penerapan konstruktivisme? Tadi sudah bagus dengan penggunaan media. Apalagi? Baru mau diajak, Bu, ke apa? Ada musola terdekat. Kadang-kadang di situ saya kan tidak ada air, jadi kami harus mengajak siswa untuk ke masjid terdekat. Itu Oke, setiap ini ya saya arahkan ya. Oke, dari segi perencanaannya, bagaimana kira-kira Ibu Sudarin ingin anak-anak itu supaya bisa mengkonstruksi pemahamannya sendiri? Bagaimana rancangannya Ibu Sudarin? Selain tadi menggunakan media, memberikan ini, Bu, apa apa? namanya, memberikan apa di apa dia namanya? Bagaimana caranya, tekniknya Ibu Sudarin dalam membuat perencanaan dan melaksanakannya supaya anak itu bisa membangun pemahamannya, bisa membangun pengetahuannya sendiri. Kan mengkonstruksi, Oh, iya. membangun. Berarti, Bu, Hmm. boleh, Bu, Gimana ini caranya? dengan memberikan ini
pemahaman bahwa siswa ini harus walaupun dia tidak dia boleh membaca di rumah dengan membuat video tentang umpama macam menghafal. Menghafal kadang-kadang kan juga siswa juga kan tidak bisa menghafal. Jadi saya menyuruh supaya siswa itu membuat video tentang mengajak menghafal baru dikirim. Itu kan sudah ke pemberian tugas. Yang saya mau tanya ini rancangan pembelajarannya Ibu Sudarin. Supaya Ibu Sudarin bisa eh, merancang bahwa pembelajaran itu bisa membangun, peserta didik itu bisa membangun sendiri pemahamannya. Tadi sudah bagus melalui media, penerapan media. Apa lagi? Media, berapa lagi tadi? Ini teori belajar yang paling penting dalam ini ya, dalam proses pembelajaran. Penerapan dari teori konstruktivisme. Jadi ibarat kita mau bangun rumah, pasti kita mau suka bangunan rumah itu rumah yang permanen dan yang berkualitas. Dari segi caranya dia mau bangun itu supaya bagus, supaya kan biasanya orang bangun rumah itu asal-asal dari DP Dari bahan kecil. asal-asal. Nah, ini ke ini ya. Coba Ibu Sudarin bisa 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 menangkap maksud saya. Jadi misalnya bangun rumah, dari dia suka rumah yang bagaimana itu dia gambar dulu supaya jadinya rumah ini sesuai dengan dia punya impian. Nah, kalau kita bawa di pembelajaran ini impian guru, bagaimana siswa itu bisa membangun sendiri pemahamannya. Nah, jadi ketika Ibu Sudarin mau impikan rumah yang bagus, tentunya dikasih bagus dulu gambarnya supaya itu jadi patokan, itu jadi pedoman. Oh, rumah ini yang dibangun. Konsep Nah, begitu, Bu. Rumah ini supaya jadi bagus, bangunannya bagus sesuai dengan yang digambarkan, yang sesuai yang digambar itu pasti dia bahan. Toh? Bahannya itu harus bahannya yang berikut, jadi bahannya yang berkualitas. Sama dengan kita beli semen, ada kan semen nomor 1, sama dengan gipsum. Nomor 1, kue nomor 2, kue nomor 3. Kalau kue nomor 1 mungkin pakai mentega blue band. Kalau yang kedua mungkin tidak pakai blue band, dia pakai mentega curah. Itu bahan. Nah, baru bagaimana mencampurnya? Caranya gimana? Misalnya Ibu Sudarin bisa menangkap ini. Caranya, biasanya bahannya bagus, karena cara mengolahnya, cara mencampurnya tidak bagus. Apalagi jadi bagus. misalnya membangunnya itu tidak neces. Jadi kita bahan ini bagus, tapi tiba cuma bikin bagian dia bikin asal-asal, tidak neces. Iya. Nah, ini saya semua bawa di ini, Sudarin. Jadi di situ ada apa di situ? Ada gambar, toh? Supaya Ibu Sudarin tahu, oh ini rumah jadi begini. Sudah mulai paham ini? Iya, Bu, konsep. Nah, ada dia bahan berkualitas. Bagaimana supaya bahan itu sudah bisa jadi rumah? Gimana? Dengan apa dia supaya jadi rumah? Harus ada ini kan menyediakan macam ada pasir semua kan, Bu, semua bahan-bahan disediakan. Kalau di pembelajaran bahan itu apa? Siswa macam bahan. Kayak ada ini, Bu, apa bahan yang kita mau bangun supaya siswa punya pemahaman. Kalau di pembelajaran apa itu bahan? Kalau di bangunan rumah itu ada semen, ada pasir. Memberikan pengertian, bukan pengertian kan cuma ini. Ya Allah. Bahan di dalam pembelajaran itu apa? Ada macam LCD, bukan? Wow. Mau buka itu. Bahan ini sama sejelas. Ini ambil ujian santai ini tidak bikin Ibu Sudarin sehingga tidak bisa jawab. Ini yang hari-hari, ini pekerjaan hari-hari. Apa yang disediakan? Materi. Jadi materi itu materi yang mana yang kita mau pakai? Memang ada di buku paket. Tapi harus kita kelola lagi. Apakah materi ini cocok dengan karakteristik anak? Bagaimana kedalamannya? Bagaimana keluasannya? Ada materi.
Jadi meskipun ada materi, tapi harus ada materinya, kita sudah tahu, ada di buku paket. Tapi guru harus kelola lagi, improvisasi lagi, kolaborasi lagi, supaya bahan itu benar-benar dia menjadi bahan yang berkualitas. Sehingga kita bisa prediksi ini, bahan ini ketika diberikan kepada anak, bisa mengkonstruksi pemahamannya. Yang berikut saya bilang tadi, so ada bahan bagus, tapi tiba-tiba ternyata dia kerja asal-asalan. Berarti dia pakai cara atau metode. Kalau di pembelajaran dia metode, cara yang keliru. Asal-asal dia bangun. Akhirnya kan Ibu Sudarin kan tidak puas, kita pe bahan bagus. Tapi ternyata DP rumah jadinya begini. Nah, iya Iya. caranya. Pembelajaran metodenya bagaimana? Bagaimana membelajarkan itu utama. Bagaimana membelajarkan? Nah, sekarang membelajarkan itu tergantung konsep guru, mindsetnya. Kalau dia punya mindset, sekedar dia yang penting dia punya bahan habis, yang penting dia suka itu, terserah siswanya mau kunyah, mau jadi tahu atau tidak tahu, itu bukan itu mindset pendidik yang keliru. Jadi harus dia cari bagaimana cara membelajarkan. Itu metode. Cara. Jadi tiba sih cara mau bangun supaya neces, supaya bagus, supaya mau bikin puas, nah dia pakai cara tersendiri. Jadi setiap basi itu punya cara tersendiri. Begitupun pendidik, dia punya cara sendiri. Dan cara itu kenapa berbeda-beda tergantung mindset guru. Ada guru karena dia punya keterampilan menjelaskan, ya akhirnya dia terjebak menjadi teacher center. Jadilah dia yang pemegang peran dalam pembelajaran. Yang harusnya kan siswa membangun sendiri, kan siswa mengeksplorasi sendiri. Iya. Bagaimana mengkonstruksi pemahaman siswa? Ya, dia siswa beraktivitas. Guru sebagai fasilitator, apa yang dia sediakan supaya anak-anak bisa belajar, bisa belajar. Iya. Nah, itu poin. Bagaimana siswa bisa, peserta didik bisa belajar. Belajar. Itu konstruktivisme, Bu. Bu, malah jadi ini keluar. Nah, padahal saya so berusaha, saya masuk kamar di sini, Ibu Poli tetap mau keluar. Itu. Dan juga teori-teori yang lain. Saya mau coba dulu. Kalau metode humanisme, bagaimana di penerapan dalam pembelajaran? Humanisme. Humanisme itu Apa? berfokus pada Pemahaman Ibu tentang kebutuhan. teori humanisme dulu. Humanisme itu yang bagaimana? Apa itu humanisme? Itu berfokus pada kebutuhan itu manusia, Bu. Itu Hmm. siswa itu sendiri. Itu Hmm. humanisme berarti manusia. Hmm. Human. Human, iya. Bagaimana memanusiakan, toh? Manusia, iya. Bagaimana Nah, memanusiakan manusia? iya, yang dimaksud yang dimanusiakan siapa? Siswa, peserta Iya, didik. peserta didik. Oke. Nah, bagaimana memanusiakan dia? Berarti Gimana? memberikan arahan atau pemahaman Hmm. agar siswa ini dapat mengerti apa yang kita jelaskan tentang Hmm. materi yang akan kita sampaikan atau yang Hmm. Terus? jadi dengan harapan siswa itu dapat paham, bisa mengerti dan bisa merealisasikan pada dirinya sendiri atau mungkin Hmm. bisa dengan Hmm. orang lain, dengan Hmm. temannya. Jadi belajar dipandang sebagai pemenuhan diri, Iya. ya toh? Iya. Atau apa self diri, self actualization, pemenuhan self diri. Nah, terus pemenuhan diri ini apa? Jadi pengembangan potensi kan? Potensi apa? Kognitifnya, sosialnya, emosionalnya. Nah, bagaimana kita itu mengembangkan potensi serta didik? Gimana? Mengajak, Hmm? berarti dengan memberikan pemahaman atau penerapan begitu, Bu? Penerapan. Iya. Bagaimana penerapan implementasinya atau implementasi dari teori humanisme itu dalam pembelajaran? Oke.
Mana itu yang kasih belajar siswa itu? Kuman. Kuman itu kan manis ya. Apa ini yang deket-deket? Oke. Bagaimana supaya siswa itu terpenuhi kebutuhannya dalam belajar ya? Iya. Tentunya pendidiknya menciptakan kondisi yang kondusif. Jadi selain rancangannya, manajemen pengajarannya harus ada manajemen pembelajarannya. Yang mana di kelas itu dia harus nyaman, dia harus aman. Toh, coba kalau siswa itu tidak nyaman dan tidak aman melaksanakan proses pembelajaran, pasti tidak akan Jalan tidak tercapai yang kita tercapai. harapkan. Nah, bagaimana interaksi guru dengan atau pendidik dengan peserta didik itu utama, humanisme. Menjalin interaksi yang bagus, Interaksi yang yang baik, yang menyenangkan. baik, menyenangkan. Ya? Iya, tidak Nah, marah-marah. Jadi tidak, siswa mau. tidak ada Iya, rasa tertekan, tidak ada iya rasa tertekan. tertekan dari Iya, peserta didik dalam menjalani pembelajaran itu. iya. Jadi dia nyaman, Nyaman, iya. enjoy, Iya. menyenangkan. Berarti tidak tertekan dia, Bu. Iya, Jadi dia senang makan. Biasanya kan kalau iya, ada yang guru yang ini, biasanya siswa sudah mau menunggu itu guru. Kalau memang iya. dia merasa Guru nyaman, yang berarti ya itu pendidik yang iya, dirindukan. iya. Nah, kalau dia tidak masuk satu hari, itu Dicari, dicari iya, oleh peserta dicari didik. oleh siswa, iya. Nah, Iya. karena apa? Humanisnya dia dalam Hmm, pembelajaran. Siswa hmm, merasa karena nyaman ketika si pendidik itu melaksanakan ini pembelajaran. ajaran. Dia Macam, senang. iya, Nah, macam ingin lagi, Bu. Padahal sudah selesai waktu, dia masih suka lagi mau belajar. ya. Berarti rasa nyaman Siswa di tidak situ, Bu, ya. ingat-ingat, siswa tidak ingat-ingat mau Iya, cepat mau pulang, cepat siswa tidak pulang. ingat-ingat mau istirahat, Oh, siswa tidak iya, ingat-ingat Bu. bel mau berbunyi. Dia Iya. enjoy melaksanakan pembelajaran. Iya, Bu. Nah, itu. Jadi Humanis. ini teori-teori belajar ini sebenarnya kalau dipahami oleh guru, dimaknai oleh guru dan diterapkan oleh guru, proses Pasti lebih pembelajaran baik itu ya. akan jalan dengan baik. Terjalan dengan baik, bagus. Oke. Sekarang saya mau minta dulu di Ibu Sudarin. Cak Ibu Sudarin, Ibu Sudarin kan yang di sini kan yang di bahan utama itu adalah PJBL ya, menggunakan Iya. PJBL project. Jadi dalam proses pembelajaran kita menerapkan eh, model pembelajaran PJBL, problem Best eh learn. Iya. apa B, Di eh, project cek problem baseline learn. oke ya. Coba saya mau minta dulu, cuma saya mau tanya dulu. Ibu Sudarin bawa materi apa dia di Ya, modul ketentuan PJBL ketentuan ya? haji, ketentuan haji. Tuan Haji. Kira-kira saya mau tanya dulu prediksinya Ibu Sudarin ketika mau membuat rancangan pembelajaran dengan tema ketentuan haji, kemudian dengan menggunakan model pembelajaran PJBL, kira-kira dalam benaknya Ibu Sudarin, apa yang mau dirancang? Pemahamannya, oke, sudah terbangun pemahamannya Ibu Sudarin bahwa PJBL itu harus ada proyek yang dilaksanakan oleh siswa. Bagaimana siswa bisa mengkonstruksi pemahaman tentang ketentuan haji melalui penerapan model. Nah, ini konstruktivisme. Jadi bagaimana mereka supaya bisa mengkonstruksi pemahaman mereka tentang ketentuan haji, Bu Sudarin pakai model pembelajaran PJBL. Nah, kira-kira kalau PJBL, apa kira-kira yang Ibu Sudarin mau berikan kepada siswa supaya bisa mereka membuat proyek yang efeknya bisa membangun membangun pemahaman mereka tentang ketentuan haji. Kira-kira apa? Kalau saya, Bu, Hmm, menayangkan dulu videonya, Bu. Oke. Nah, enggak, saya mau tanya proyek dulu. Nanti sebentar itu Oh, oh iya, langkah-langkahnya. iya. Oh iya. Proyeknya apa kira-kira? Nanti sebentar kita cari bagaimana step by step-nya. Kita mau bangun rumah yang mana dulu? Yang permanen atau yang kayu atau yang biasa-biasa? Toh?
Nah, nanti kalau setelah, oh kita mau bangun yang permanen. Kalau begitu permanen, kita cari bahan yang bagaimana bisa membangun rumah yang permanen. Yang berikut kita cari tahu bagaimana caranya. Setelah tahu metodenya, kita mau cari tahu step by stepnya bagaimana supaya kita puas terjadi konstruksi rumah yang sesuai impian kita. Oke, proyeknya apa? Mana ya? Memberikan menjel Proyeknya apa? Oke, kalau ini coba masih ingat yang Ibu Sudarin rancang itu yang di-upload sebagai bahan untuk komprehensif? Ketentuan haji, ya, nantinya proyek yang akan dilakukan oleh peserta didik apa? semua itu saya dapat. Semua itu saya dapat. Hmm? Ada apa lupa? Kita Ih, sudah apa belum lupa? belum sempat baru tadi sebenarnya lagi mau print tadi ibu masih mau ini jadi lagi lagi mau belajar. Kan bukan print dengan tidak. Kan Ibu Sudari yang beken. Iya bu, Beken kamari di ini, di Lokakarya. iya. Tapi nanti Masa harus semua dapat lupa? tapi masih mau belajar mau lagi mau perhatikan lagi ibu. Coba yang di project di situ apa? Yang Ibu Sudarin ada rancang di situ apa? Proyeknya apa? Di sini Memang baru sebenarnya ketika kita akan merancang pembelajaran dengan tema-tema tertentu, nah, biasanya eh, kita mencari inspirasi dulu. Kira-kira ketika kita mengajarkan tema ini, apa yang kita mau gunakan? Kita pakai model pembelajaran apa, metode apa, daya dukungan medianya apa. Nah, sekarang ketika panitia bilang PCBL, berarti Ibu Sudaran juga di CP itu yang 2024 mana yang bisa di PCBL kan dengan tema-temanya. Atau katakanlah mungkin sesuai dengan ya karena ini mau dibawa di PPL, ya pasti putar otak lagi, iya bu. cari inspirasi lagi Iya, supaya menimbulkan kreativitas. Iya. Misalnya Ibu Sudaran pilih ketentuan haji. Apa yang kita bisa mau proyekkan? Karena ini panitia bilang harus pakai PJBL. Apa yang kita mau proyekkan di tema ini? Sebenarnya itu Bu saya sudah Caranya cari inspirasi itu ih, buka Google, ih, tanya-tanya di Google, tanya-tanya teman, ada sementara tadi Bu komunikasi. ada rancang Bu kemarin itu baru Hmm. saya ini rancang yang baru pertamanya karena pemenuhan cuma asal-asal jadi saya baru Hmm. buat yang kedua ini jadi bulan Ya, keempat saya ini rancang mau untuk presentase baru Ibu sudah bilang harus mau masuk. Jadi tiba-tiba saya sudah tidak dapat ini. Saya bilang, aduh, nanti kalau ibu ini bagaimana saya bisa jawab? Itu yang saya jadi, iya kan memang sudah iya, perjalanannya kan sudah dari iya, Lokakarya ini. iya Bu. Jadi ya Ibu mungkin dapat inspirasi atau sudah Iya, tiba-tiba terstimulasi pemahamannya, nah, sehingga ingin merubah. Nah, iya, ini mungkin perencanaan nanti dirubah. Tapi sekarang Ibu iya. punya pemahaman. Yang saya mau lihat Ibu punya pemahaman setelah Ibu dapatkan stimulasinya di Lokakarya. Inspirasinya kira-kira kalau bikin proyek ketentuan haji gimana? Memberikan tadi di film Hmm? Apa?
Nah, bisa kita buat misalnya produknya. Produknya misalnya pedoman haji. Siswa buat pedoman haji. Apa pedoman hajinya? Di situ ada ketentuan-ketentuan haji, ada syarat-syarat haji, ada doa-doa mungkin dalam haji. Itu bikin pedoman. Atau bikin simulasi, merekam video tentang rukun haji. Rukun haji. Baik. Tata Ingat, cara pelaksanaan ibadah haji, ya, Ibu. disimulasikan oleh anak, kemudian direkam Direkam. sehingga ada produk rekaman Oh iya. video, kan? Banyak banyak yang bisa di ini. Misalnya membuat perencanaan haji, apa-apa yang disediakan di haji, kapan waktu haji. Iya. Kan kalau umroh tidak ada waktunya, Tidak, iya. kapan saja. Iya. Haji kan ada Haji ada, ketentuan iya. waktu. Ditentukan. Ya, direncanakan. Misalnya mereka buat perencanaan tentang perjalanan haji. Haji. Itu proyek juga. Iya, Bu. Oke. Iya. Oke, silakan Ibu. Ini sudah 50 menit ya. Silakan Ibu Sudarin. Nah, karena ini saya mau ambil di kegiatan inti, Ibu Sudarin jika masih bingung dengan proyeknya, saya mau minta dulu Ibu Sudarin praktekkan keterampilan dalam sesi pembelajaran itu kan tiga, ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Yang Ibu praktekkan adalah pendahuluan. Kira-kira apa yang dilaksanakan oleh pendidik di kegiatan pendahuluan? Oke, silakan. Silakan Ibu Sudarin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Ibu harap adik-adik dalam keadaan sehat. Semoga hari ini kita belajar semua dalam setelah itu Ibu akan mengecek kehadiran adik-adik ya. Ada berapa orang yang tidak hadir hari ini? Oh, ada 2 orang. Oh, kalau 2 orang kita doakan sama-sama. Kita doakan sama-sama agar mereka bisa berkumpul dengan kita lagi insya Allah pada minggu berikutnya dalam pembelajaran yang sama. Nah, itu Ibu memberikan pertanyaan. Apa itu? Apa yang kamu ketahui tentang ibadah haji? Setelah itu, kalau adik-adik tahu, oke. Siapa yang pernah dengar atau ada orang tua yang pernah melaksanakan ibadah haji? Apa adik-adik punya orang tua yang pernah melaksanakan ibadah haji? Berikut, mengapa ibadah haji itu penting bagi kita? Bagi kita seorang muslim. Oke. Setelah itu, tujuan pembelajaran dibacakan, tujuan pembelajaran dibacakan, itu saya masuk pada kegiatan inti. Berapa ini 19? Kegiatan inti, apa kabar adik? Setelah itu sudah memasuki kegiatan inti, baru saya memberikan, membuat video, menayangkan video tentang pelaksanaan ibadah haji. Cuma sampai di pendahuluan dulu, Ibu. Lalu masuk di kegiatan. Setelah masuk di pendahuluan sudah selesai, kita akan masuk pada kegiatan inti dengan membagi kelompok pada peserta didik. Lu bagi berempat kelompok. Setelah membagi kelompok, sudah selesai dan Ibu akan memberikan LKPD untuk dikerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Setelah itu memberikan setelah sudah selesai mengerjakan
LKPD presentasi masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya dan guru memberikan penilaian. Setelah memberikan penilaian, di situ ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Sikap. Setelah itu guru memberikan reward kepada kelompok yang mendapat nilai terbaik. Dan guru merefleksi Oke, coba intinya apa yang dilakukan oleh pendidik dalam kegiatan pendahuluan? Intinya apa? mengecek kehadiran, Bu, dan Hmm, ini sudah masuk doa dulu. pembelajaran ya. Iya. Pendahuluan itu sudah masuk pembelajaran. Kalau cuman salam, doa, mengecek kehadiran itu pembelajaran. Itu belum Baca masuk tujuan. pembelajaran. Nah, apa? Dengan setelah itu baru mau tujuan pembelajaran, Bu. Mau disampaikan. Pembelajaran. Mau bikin apa itu? Disampaikan kepada siswa agar supaya Ya. Apa tujuan kita menyampaikan tujuan pembelajaran? agar siswa itu bisa mengerti tentang penjelasan atau pengertian tentang apa itu ibadah haji. Setelah itu Bukan. bukan, Bu. Apa tujuan kita menyampaikan? Bukan isi tujuannya. Apa tujuan kita harus menyampaikan tujuan pembelajaran? Supaya jelas untuk siswa atau Iya, apa sudah tercapai. tujuannya Untuk kita tercapai menyampaikan tujuan pembelajaran? Tujuannya apa? Bukan tujuan dari TP, bukan. Apa tujuan kita harus menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik? Apa tujuan Ibu Sudarin mau menyampaikan itu? Ibu Sudarin yang tadinya mengajar di di apa? Di sekolah toh? Sekarang di PPG. Apa tujuan Ibu Sudarin di PPG? mau belajar supaya bisa Belajar. iya, Iya. Supaya belajar apa? belajar tentang apa yang belum didapatkan karena cuma Hmm. dengar-dengar saja tapi tidak sampai tahu bagaimana cara untuk bisa belajar. Jadi ingin menggali pengetahuan. Ya. Jadi setiap orang itu harus ada tujuan. Supaya tujuan itu mengarahkan dia, memotivasi dia, toh mengarahkan dia, memotivasi dia. Kenapa kita harus memberitahu kepada peserta didik? Supaya ketika dia belajar, ini 2 jam pelajaran, kalau di SMP kan 40, berarti selama 80 menit, 1 jam 20 menit dia belajar, apa yang mau dia dapatkan di situ? Untuk apa dia duduk di situ mendengarkan Ibu Sudarin sebagai pendidik mengajar, atau mungkin dia melaksanakan aktivitas pembelajaran? Untuk apa itu? Jadi ada arah dia, ada yang memotivasi dia. Jadi tujuan pembelajaran itu harus disampaikan supaya siswa tahu, peserta didik tahu kenapa mereka melakukan pembelajaran ini. Dan bagaimana mereka melakukan pembelajaran ini. Karena di tujuan pembelajaran itu, di situ juga harus tergambar aktivitasnya. Toh? Kenapa mereka harus belajar tentang ketentuan haji? Dan karena haji itu merupakan kewajiban. Toh? Kewajiban seorang muslim. Seorang individu yang beragama Islam. Dan Haji. mampu. Wajib. Nah, tapi kewajibannya sesuai dengan kemampuan misalnya. Tapi mereka diberi pemahaman tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji bagi umat yang beragama Islam. Kan begitu?
Jadi makanya saya tidak terlalu suka kalau ada guru pendidik yang menyampaikan tujuan itu terlihat teks. Itu kan berarti tidak ditujukan kepada peserta didik. Tetapi bagaimana kita membangun pemahaman peserta Pemahaman. didik? Tujuan itu untuk dirinya. Nah, hari ini kita belajar tentang ketentuan haji. Nah, kan kita ini dulu, anak-anak, misalnya kalau Ibu Sudarin ada gambar Ka'bah, ada gambar orang pakai ihram. Anak-anak pernah lihat gambar ini enggak? Ini orang sedang apa dia? Nah, itu juga masuk Ditanyakan, di ditanyakan, persepsi, iya itu di sudah masuk persepsi persepsi, ditanyakan. sudah pemantik. Benar. Jadi Itu pemantik. membangun Nah, pemahaman, baru dari pertanyaan, berbuat pertanyaan pertanyaan. pemantik. Jadi pemantik itu menggugah, toh pemantik kan arti Memancing ya, pemikiran mereka supaya mau menggugah pemahaman pemikiran pemahaman. mereka, menggugah pengetahuan mereka, pemahaman mereka, pengalaman mereka tentang apa yang akan kita belajar. Iya. Hanya ada pertanyaan pemantik. Jadi kalau misalnya jadi menayangkan gambar tentang gambar Ka'bah, kemudian ada yang pakai ihram, itu persepsi. Kemudian dimasukkan pertanyaan pemantiknya. Pertanyaan pemantik. Ya. Karena sudah pernah lihat gambar ini enggak? Iya. Nah, toh? Iya, jadi ada oh Ibu, saya juga waktu TK teringat, iya, pernah ada lihat, praktek, misalnya waktu TK ada praktek tata cara haji, baru orang laki-laki Bu ada pakai ihram. Nah, itu kan berarti oh, iya. dia ada pengalaman tentang itu. Nah, Mengingatkan kembali. baru kita telusuri lagi pengetahuannya. Kenapa itu orang pakai ihram? Ya, karena dia berhaji. Kenapa kita harus haji? Karena kewajiban. Ada di mana? Ada di rukun. Rukun Islam. Nah, jadi itu kan kita melihat lagi pengetahuan mereka tentang ketentuan haji. Itu caranya, itu melaksanakan persepsi. Nah, jadi kita belajar tentang ketentuan haji. Kenapa kita belajar ketentuan haji? Supaya anak-anak paham apa itu haji. Pengertian haji itu apa? Jadi kan sudah masuk ITP yang pertama. Anak dapat menjelaskan pengertian haji. Atau anak dapat menjelaskan pengertian haji. Iya. Jadi caranya menyampaikan tujuan pembelajaran itu seperti itu. Supaya jadi membahasakan dengan bahasa interaktif, bahasa komunikatif, yang dipahami anak. Bahwa itu untuk mereka, bukan teks yang dibacakan. Oke, saya kira cukup Ibu Sudarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know